totalnya adalah 123 orang. Dengan catatan kami laporkan bahwa info publik yang juga kami undang tidak dapat hadir pada acara ini karena sedang melaksanakan ras di Makassar. Saya tahu kan kapan jawaban di Makassar. Hal-hal dari evakuasi acaranya kita isi sebagai berikut. Setelah pembukaan dari kami, sambutan nanti dari kami harapkan perkenan di kemudian acara ketiga adalah tausiah halal bihalal dengan tema hikmah halal bihalal dan silaturahmi yang akan disampaikan oleh Majen TNI Purnawirawan Dr. Haji Ahmad Yani Basudin dengan doa juga disampaikan oleh Pak Ahmad Yani. Acara penutup yaitu acara halal bihalal dan Ramadan. Yang pertama tentunya mari kita memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini hari Selasa tanggal 23 April kembali setelah bersama. Jadi itu yang pertama saya ingin menyampaikan dalam merayakan Idul Fitri Julia. Mohon maaf lahir dan batin. Julia ini menjadi awal bagi kita bisa ke depan berbagi yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Sucipto, Bapak Sekjen, Bapak Bendahara Umum, para kepala departemen, koordinator staf khusus, ketua Yayasan, ketua MBH, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebut satu-satu, Bapak Musa. Sekali lagi
marilah kita bersyukur dan berdoa kepada Allah semua yang kita ini Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk melaksanakan tugas kami untuk menyampaikan tausiah singkat dalam waktu 15 menit. Hari ini memang hari yang patut kita maknai sebagai hari yang penting, dan kegiatan ini yaitu tadi diberi judul hikmah halal bihalal dan silaturahmi. Sebetulnya kalau nanti bicara halal dan silaturahmi, tadi ada contoh yang pas disampaikan oleh Bapak. Sebetulnya hidup itu selalu ada dinamika, dan Idul Fitri, puasa Idul Fitri, halal bihalal itu bagian dari menata kembali sesuatu yang bisa saja dipersiapkan di tengah jalan dinamika kehidupan, bukan hanya pemilu, banyak itu. Makanya menjadi sistem saya sampaikan. Puasa itu sistem, datangnya setahun sekali, lamanya sebulan adalah sesuatu yang sebetulnya historis, tapi sebetulnya substansial. Halal bihalal itu adalah sesuatu yang perlu kita ingat sebagai suatu peristiwa historis sebetulnya. Tapi substansinya juga silaturahmi. Itu masih sama sebetulnya ketika halal bihalal ini tidak dikenal. Di Arab pun tidak dikenal. Bahkan tetangga kita komunitas Melayu, Malaysia, Brunei pun juga tidak mengenal, tapi tertarik melihat itu. Jadi memang halal bihalal sangat spesifik kearifan lokal atau kearifan nasional yang ada di Indonesia. Kisahnya sama dengan itu. Kalau saya dulu waktu ceramah di kediaman Bapak Ketua menyampaikan puasa itu adalah juga sebuah perjuangan. Maka selesai puasa itu ungkapannya juga seperti yang kita lakukan. Minal aidin wal faizin, selamat kita termasuk orang yang pulang kembali dan memperoleh kemenangan. Sebetulnya begitu. Tapi juga ada satu yang barangkali sedang mengingat kembali. Nabi Muhammad mengatakan setelah perang Badar pun dia mengatakan itu perang kecil. Kita menuju perang besar. Apa perang besar itu? Perang melawan hawa nafsu setelah perang kecil. Begitulah dinamika hidup itu sebetulnya terjadi. Bahkan halal bihalal itu sebetulnya istilah itu muncul pada tahun 1948. Kita tahu kita merdeka, punya musuh, semua satu tujuannya memenangkan perang, yaitu penjajah. Dan seperti pesan Nabi tadi, kalau sudah menang itu musuhnya nafsu, hawa nafsunya sendiri. Maka begitu perang kemerdekaan 45 kita merdeka, ternyata setelah itu kita perang antar kita sendiri. DI, TI, PKI Madiun, itu sangat merepotkan bagi Bung Karno sebagai seorang presiden. Gimana ini, kita sudah merdeka tapi kok malah kita. Nah itulah kira-kira yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa perang yang besar itu perang melawan hawa nafsu. Setelah merdeka, setelah menang, maka menghadapi perpecahan yang sangat tidak menguntungkan setelah merdeka itu, Bung Karno memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah, dipanggil ke istana. Adalah sesuatu yang sebetulnya historis, tapi sebetulnya substansial. Halal bihalal itu adalah sesuatu yang perlu kita ingat sebagai suatu peristiwa historis sebetulnya, tapi substansinya juga silaturahmi. Itu masih sama sebetulnya ketika halal bihalal ini tidak dikenal. Di Arab pun tidak dikenal. Bahkan tetangga kita komunitas Melayu, Malaysia, Brunei pun juga tidak mengenal, tapi tertarik melihat itu. Jadi memang halal bihalal sangat spesifik kearifan lokal atau kearifan nasional yang ada di Indonesia. Kisahnya sama dengan itu. Kalau saya dulu waktu ceramah di kediaman Bapak Ketua menyampaikan puasa itu adalah juga sebuah perjuangan. Maka selesai puasa itu ungkapannya juga seperti yang kita lakukan. Minal aidin wal faizin,
selamat, kita termasuk orang yang pulang kembali dan memperoleh kemenangan. Nah, sebetulnya begitu. Tapi juga ada satu yang barangkali sedang mengingat kembali. Nabi Muhammad mengatakan setelah perang Badar pun dia mengatakan itu perang kecil. Kita menuju perang besar. Apa perang besar itu? Perang melawan hawa nafsu setelah perang kecil. Begitulah dinamika hidup itu sebetulnya terjadi. Bahkan halal bihalal itu sebetulnya istilah itu muncul pada tahun 1948. Kita tahu kita merdeka, punya musuh, semua satu tujuannya memenangkan perang, yaitu penjajah. Dan seperti pesan Nabi tadi, kalau sudah menang itu musuhnya nafsu, hawa nafsunya sendiri. Maka begitu perang kemerdekaan 45 kita merdeka, ternyata setelah itu kita perang antar kita sendiri. HDI, TNI, PKI Madiun, itu sangat merepotkan bagi Bung Karno sebagai seorang presiden. Gimana ini, kita sudah merdeka tapi kok malah kita, nah itulah kira-kira yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa perang yang besar itu perang melawan hawa nafsu. Setelah merdeka, setelah menang, maka menghadapi perpecahan yang sangat tidak menguntungkan setelah merdeka itu, Bung Karno memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah, dipanggil ke istana. Jadi itu baru membantu ini bagaimana? Maka Kiai Wahab Hasbullah menjawab, Pak Presiden, gampang itu kan puasa. Itu dipanggilnya bulan puasa juga. Pas 17 Ramadan, tanggal 17 puasa ya saya bilang. Pas bulan puasa. Sebenarnya kita Idul Fitri, kita punya kewajiban umat Islam itu silaturahmi. Kita berusaha saja silaturahmi. Tokoh-tokoh yang berbeda paham di mana-mana itu kita panggil saja ke istana, kita ajak silaturahmi. Bukan bilang silaturahmi adalah istilah biasa. Jangan-jangan dia biasa-biasa saja. Ada nggak istilah lain? Kiai Muhammad belum mengatakan setelah merenung, ini saja persoalan pokoknya kan kita yang berselisih salah paham, salah memahami. Padahal tujuannya sama. Yang harus kita selesaikan itu salah paham, salah memahami, dan kita saling menyalahkan. Padahal saling menyalahkan itu tujuannya juga baik, ingin menyampaikan keinginan baik. Kenapa kita pertemukan? Kalau begitu, istilahnya usul saya adalah halal bihalal. Halal bihalal itu sebetulnya kesannya saling mengikhlaskan kesalahan. Terus kalau pada jangan mengingat salahnya, mari kita mengingat baiknya. Apa sih tujuan kita? Kira-kira begitu. Itu makanya halal, mencari halal dengan jalan halal. Jadi, saling mengikhlaskan. Jangan diingat-ingat lagi lah kesalahan itu. Dinamika kemarin itu bagian dari, memang Al-Quran sudah mengatakan itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang mampu berbuat yang terbaik? Itu terbaik dan sama juga karena potensi berbeda. Tapi yang penting niat ingin berbuat terbaik, itu yang diharapkan Allah. Orang yang berbeda, terbaiknya berbeda. Orang yang kondisi berbeda, tetapi niat berbuat yang terbaik. Maka kalau dalam proses niat berbuat baik itu ada perselisihan dinamika, itu kita selesaikan. Itulah sebetulnya halal bihalal yang terjadi pada waktu itu fenomenal buat Indonesia. Orang Arab belum itu kalau dicari kamu nggak ketemu di Indonesia. Maka sebetulnya substansinya apa? Itu substansinya adalah silaturahmi, menjalin hubungan kembali. Silah itu menyambung, rahmi itu rahmat, rahim itu kasih sayang. Tetapi ada dua istilah ya biasanya. Ada silaturahim, itu lebih kaitan rahim itu kaitan dengan kekeluargaan, kandungan gitu ya. Itu hubungan antar kerabat yang ada hubungan kekeluargaan. Silaturahmi itu ya hubungan kebersamaan, kehubungan. Tetapi ada niatnya baik loh. Walaupun menurut fikihnya pergi sekian kilometer atau jarak berapa gitu boleh, nggak puasa, sakit boleh. Tapi memilih puasa lebih baik. Kenapa?
Ini bukan akhirnya mengundang para akademisi, terutama ahli kedokteran juga mengetahui puasa itu ada hubungannya dengan kesehatan. Maka ada kata lain, sumutasi berpuasalah kamu akan sehat. Jangan dan itu proses intelektualitas begitu juga menyertai ibadah puasa. Yang ketiga adalah proses perjuangan emosional. Tidak cukup kalau mengatakan betapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Kalau hanya mengacu pada ayat ini, ya yang penting lapar dan minum, yang pentingnya puasa selesai. Tapi kan kata-kata Rasulullah, ada orang yang puasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Berarti ada proses intelektualitasnya yang tidak dimanfaatkan. Bahkan kalau tadi permulaan intelektualitas saya juga mengatakan kita tidak boleh makan minum, tidak mengungguli istri kita, padahal itu biasa kita. Dan kita sangat tenang. Karena akhirnya kita sadar, itu biar Allah, bukan dari kita. Dulu diambil sudah dari Allah. Kita juga tidak bisa diambil lagi, mengenal sadar lagi itu dari Allah. Yang harus kita kelola dengan baik, hanya beberapa kasus saja. Itu proses intelektualitas yang dibangun untuk mencapai kebenaran. Yang ketiga adalah proses emosional, perjuangan emosional. Puasa juga kita diperintahkan untuk bahkan itu sebenarnya itu. Allah nggak peduli itu lapar hausnya orang berpuasa. Kalau dia masih tidak mampu menjaga perkataan dan perbuatannya yang masih membangkitkan orang lain, masih menimbulkan persoalan, membuat persoalan kegaduhan, tidak ada artinya itu. Nah, ini penjelasannya lain. Ini persoalan emosional. Bahkan persoalan dikemukakan yang besar adalah sabar. Ya, bahwa asomu diskus saudari. Puasa itu separuh urusan sabar. Pengendalian. Di dalam hadis yang lain itu Rasulullah mengatakan kita menorehkan mengajukan diskusi, kumpulkanlah atas nama jiwa, kumpulkanlah 20 orang prajurit yang sabar, dia akan bisa mengalahkan mumpung masih ada kesempatan buat dia akan bisa mengalahkan 1000 prajurit. Mengumpulkan berkah berjalan apa sudah sangat paham mengutamakan perang dan itu, tetapi di balik itu kan kesabaran tahan diri, kesabaran untuk tidak menyerang sebelum ada peta, kesabaran semuanya ada di tangan kita, perlu ada senjatanya. Maaf ya, saya pasti kalau sebelumnya hanya orang mengatakan ini digambarkan indah di dirinya. Mungkin juga indah buat orang lain. Musuh kita pun bisa tertentu nih. Saya sudah mau menyakiti begitu sudah tangkap depan ini dia sanggup dan sama itu kan penting tadi kata penting itu dikatakan apa yang dijelaskan as-sabru inna sotmati. Sabar itu harus muncul pada pukulan pertama. Jadi kalau ada mulai tantang atau barangkali orang serempet atau apapun, sabar itu harus muncul pertama. Kadang-kadang ada juga berbahaya. Ada perselisihan, ada yang orang sampai bahasa blur gitu. Dia ngomong gitu, untung saya sabar. Kalau nggak sabar sudah mati kamu. Itu masih nggak bersabar pasti. Padahal itu sudah babak blur itu kan bukan. Untung saya sabar. Kalau nggak sabar mati kamu. Itu tentu bukan itu yang disabar. Sabar itu harus menjadi kondisi. Oleh karena itu kalau dikatakan puasa ala takwa menjadi orang yang bertakwa, sebetulnya ucapan tadi apa itu? Meminjam catatannya. Sampai kapan kejurangan? Kemudian kita mulai hidup bahwa dalam proses kehidupan ada yang dijelaskan Pak Tum tadi. Kita memiliki soal ini itu terjadi harus berpanjang-panjang. Itu proses kecerdasan yang mungkin menjadi
sebagai kembali karena Idul Fitri sebagai kembali dari hari yang menyibukkan diri dalam dosa. Secara emosional kita ya menjadi orang yang lebih tertata hatinya. Apa sih yang ingin orang lain yang kita tidak suka, orang lain juga tidak suka, itulah kemenangan individu. Berikutnya adalah kemenangan sosial. Kemenangan sosial itu dibangun oleh keterpaduan orang-orang individu yang seperti tadi. Sebab orang yang seperti tadi juga ada gunanya kalau hanya di rumah saja. Karena Allah membentuk orang yang semacam itu mencapai ke kemudian sosial. Kalau sudah dipilih dari Allah, maka hadirlah orang-orang yang memiliki kesolehan individual tadi bergabung menjadi kesolehan sosial. Namun bagaimana? Oleh karena itu mengatakan orang Idul Fitri itu bukan terminal akhirnya orang berpuasa. Selesai ketika Tuhan. Idul Fitri adalah justru terminal awal untuk mengamplifikasi, memperluas, memaknai, mengimplementasikan hasil kemenangan kita di bulan ini. Dengan demikian, saya kira kita bisa memahami ketika Bung Karno sampai begitu mencari istilah halal-bihalal untuk bersama, untuk kedamaian, bahkan silaturahmi dulu, jalinan silaturahmi untuk sesama manusia. Karena semua yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah kita, yang hidup, yang mati, binatang apapun, itu saja jadi bagian dari kita. Binatang yang tidak tahu, tidak suka, itu bagian yang dia tidak pernah kita loh. Menendang-nendang binatang yang kita tidak suka, dia ada porsinya. Dikatakan semua yang dilakukan itu sebenarnya tasbih kepada kita aja nggak tahu bagaimana tasbihnya binatang. Tapi kalau ayam dia pagi berkokok itu kali kemudian kita sedang bangun sholat subuh kali ayam binatang mau tahu atau apapun lah, angin bergerak, itu bagian dari tasbih. Dan bahkan binatang dikisahkan suatu saat Nabi Muhammad SAW sedang jalan. Kemudian di rumah orang itu diikatlah seekor rusa. Ketika Nabi Muhammad lewat, rusa itu bergerak-gerak yang intinya Nabi Muhammad saya paham, karena Nabi Muhammad tentu diberi satu komunikasi, kemampuan komunikasi tersendiri. Dia ambil itu rusa ini. Kemudian rusa itu bilang, "Ya Muhammad, maukah kau menolong saya?" "Ada apa?" "Tolong, bagaimana caranya saya kembali ke hutan? Karena di sana itu ada anak saya yang sedang menyusui saya." "Loh, ceritanya gimana kamu di sini?" "Kami ditangkap oleh Tuan Manyu dan saya ditangkap di padang, saya meninggalkan anak saya di hutan. Tolonglah." Kemudian Nabi Muhammad memberitahu ke rumah, "Bolehkah?" Karena kan nggak semua orang paham, diajak ngomong belum paham. Rasulullah menggunakan bahasa asing. "Bolehkah saya pinjam rusanya?" Rasulullah berkenan, "Monggo silakan." Rasulullah itu. Maka dibawalah rusa ini datang ke kemana anakmu, dibawa. Kemudian kelihatan induk ini menyusui anaknya ini sampai akhirnya terpenuhi kebutuhan ini. Anaknya bahagia, induknya bahagia. Jika Tuhan, ini usaha Anda, karena ini kamu boleh kok sendiri. Tapi begitu Rasulullah mau pulang, rusa ini seperti rasa keberatan. Itu mungkin itu namanya rohing dan kasih sayang. Tidak mudah terurai. Kemudian melihat itu Rasulullah balik lagi. Yang punya rumah punya, wahai Rasulullah, kelihatannya engkau tertarik dengan binatang ini.
mau berguru. Tapi kalau Rasulullah suka, saya suka Rasulullah. Boleh ikhlas, ikhlas. Baik, terima kasih. Dibawa lagi. Musa ini ditaruh di kita lagi, ketemu lagi. Itulah jalinan silaturahmi. Ketika orang ngomong dengan hati, emosinya, dengan hatinya ikhlas karena ingin berbuat baik, selalu hadir yang baik. Semua ikhlas. Yang punya rusak ikhlas, binatang ini bahagia, semua hidup dengan damai. Itulah sebenarnya lingkungan alam yang harus kita bangun, dan itulah sebenarnya substansi dari silaturahmi. Dan karena itu, betul sekalian, tentunya kita semua acara ini tentu sangat bermakna buat kita untuk bersama-sama melangkah ke depan dengan semangat Faridinasi Anfa'u Linnas. Kita sebagai manusia berbuat yang berguna bagi orang lain. Kita tidak usah mengukur seberapa besar kecilnya, tetapi niat ingin berbuat yang terbaik itu yang penting. Dan tidak ada sesuatu yang baik yang lebih baik kecuali dengan kebersamaan. Orang pribadi sebaik apapun kalau sudah di rumah sendirian, yang mungkin ya urusan baik juga sih, sholat aja, ibadah, mensyukur itu tentu mesti akan berguna bagi orang lain. Bisa ada orang yang betul-betul ketemu cucunya saja juga nggak keluar rumah, dan padahal mendoakan cucunya saja itu sudah berbuat yang baik. Karena doanya orang tua, doanya karena silaturahim tadi, hubungan ini tidak tertolak oleh Allah. Terakhir saya ingin mengatakan, saya salut dengan Pak Tuan Pak Maaf saja itu beliau itu datang ke rumah silaturahmi, omongan. Jadi saya sempat beliau senior gitu, tidak bisa datang ke rumah cerita ini. Rasanya indah sekali, banyak yang diceritakan kepada kita. Beliau bahagia, kita bahagia. Rasanya sepertinya Pak Ridwan saya lihat lebih muda daripada saya. Mohon maaf Pak Ridwan, ada yang tanya Pak Ridwan yang mana itu? Itulah silaturahmi Pak. Makanya beliau, saya tertarik kata beliau, kalau di rumah saja, sumpah kalau di sini silaturahmi, oh itu nyata saja kan Pak. Kata-kata beliau, itulah sebenarnya substansi silaturahmi itu. Itulah maka digambarkan oleh Rasulullah, orang yang Idul Fitri kembali pada fitrahnya itu kawalat dan hukum. Dia lahir dengan fitrahnya, dengan sucinya seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi Pak Ridwan, kalau saya melihat Bapak hari ini seperti bayi juga Pak. Kita diharapkan kalau sudah Idul Fitri itu melihat sama teman itu seperti dengan bayi gitu ya. Kalau orang melihat bayi itu di sini ingin apa ya? Ingin memeluk, gendong gitu ya. Bahkan semua yang keluar dari bayi itu tidak ada yang bertolak, tidak ada yang bahkan saya itu pernah mau undangan manten ya. Teman saya menghampiri melihat anak saya kecil lagi digendong sambil kita kan dandannya belum saya dulu yang gendong bayi saya tiba-tiba dikencingi. Itu alhamdulillah anak bayi saya nggak dibanting Pak. Saya minta maaf, udah Bapak ini berkah kata kencingi bayi berkah Pak. Coba orang yang kencingi bapaknya bayi. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di halal bihalal dan silaturahmi membawa stamina, semangat baru buat kita untuk apa yang bisa kita lakukan melalui organisasi ini yang tentu kita paham visi misinya tentu bertujuan baik. Mohon maaf apabila yang tidak berkenan dan kami akhiri. Mari kita akhiri dengan doa dan mengajak kepada yang beragama Islam melalui dengan menjawab kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
kasih lebih maafnya yang Amin. pada pagi hari yang insya Allah penuh limpah rahmat ini kami bersama-sama hadir di sini. Kami juga puji syukur atas segala karena nikmat-Mu yang tiada terhingga. Kami melaksanakan acara halal bihalal dan silaturahmi. Oleh karena itu ya Allah, hadirkanlah hikmah dari perjalanan ibadah kami selama Ramadan dan juga hikmah dari silaturahmi kita pada hari. Ya Allah, jika di antara kami ada salah dan tidak, ya Allah, berilah hati kami untuk selalu berusaha saling memaafkan. Telah menjadi kekuatan kami bersama. Ya Allah, pada sama silaturahmi pula kami mohon dan berdoa kepada kami mohon ampunan untuk kedua orang tua kami, kedua orang tua kami. Jika beliau masih hidup, berilah kesehatan, keselamatan lahir dan batin, ketenangan dan kedamaian, dan istiqomah dalam iman Islam. Amin. Jika kedua orang tua kami sudah wafat melalui kami, ya Allah, ampunilah dosanya. Amin. Terangkanlah kuburnya. Amin. Berikanlah kuburnya dari taman surga. Amin. Ya Allah, kami tidak pernah mampu membalas jasa kedua orang tua kami. Amin. Oleh karena itu, terimalah doa dan permohonan ampunan kami. Amin. Doa yang memuliakan kami kepadanya sebagai balasan atas kebesaran jasanya kepada kami. Amin. Ya Allah, kami dengan penuh rasa syukur sebagai bangsa Indonesia, kami sungguh sangat bersyukur dengan karunia negara Indonesia yang kaya dengan sumber daya ini. Oleh karena itu, ya Allah, jadikanlah kami menjadi bagian untuk bisa berbuat yang terbaik untuk negeri ini. Negeri yang dikatakan sejak oleh para pendahulu kita, negeri yang aman, tentram, adil dan makmur. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya, seterusnya dalam kita tahu kalau rata-rata kalau udah di Pameran itu Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Mari kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serta indah. Setahun sekali naik tarif listrik per hilir
ini